Sehingga seseorang bisa bertahan dalam rumah tangganya setelah dia dikecewakan pasangan, atau seseorang bisa tetap tersenyum tenang tanpa adanya keinginan untuk membalas kejahatan setelah dia berpisah dengan pasangan yang zolim. Maka pilihan bertahan ini atau tetap tegar apabila terjadi perceraian, ini adalah iman. Iman ini diantaranya yaitu yakin bahwa kekecewaan karena perbuatan pasangan adalah cara Allah untuk menghantarkan sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Dan yang lebih baik ini yaitu apabila seseorang memilih bertahan dengan pasangan yang belum baik akhlaknya, kemudian dia sabar dengan tetap memberi pesan dan nasihat kepada pasangannya itu, maka Allah akan karuniakan pada dirinya pahala tanpa batas, dan dia akan mendapatkan kehormatan yang tinggi di surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka itulah orang yang mendapatkan karunia martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, sehingga mereka disambut di dalam surga dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Masya Allah. Begitu mulia pahala sabar khususnya dalam rumah tangga, karena sesungguhnya tanpa sabar ini jamaah, maka setiap detik di mana-mana akan terjadi perceraian suami istri. Akan tetapi kalau kezaliman pasangan sudah melampaui batas, misalnya pasangan khianat, kemudian perbuatan khianatnya ini dia iringi dengan tidak menunaikan nafkah lahir apalagi nafkah batin, maka ini kezaliman yang tidak lagi bisa ditoleransi jamaah sekalian. Ketika pernah saya melakukan mediasi pertengkaran beberapa rumah tangga akibat suami selingkuh, saya mediasi suami istri ini sehingga mereka kembali islah. Karena pertimbangan bahwa suami ketika melakukan perselingkuhan itu, suami masih menunaikan nafkah lahir dan nafkah batinnya kepada istri, sehingga kemudian dengan islah itu, suami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perselingkuhannya. Akan tetapi kalau suami selingkuh, lalu kemudian ternyata suami iringi sama sekali tidak menunaikan nafkah lahir dan nafkah batinnya kepada istri, dia telantarkan istri dan anak, bahkan si suami tidak ada sedikit pun perasaan bersalah, maka langkah pertama saya anjurkan kepada si istri, yaitu melakukan ikhtiar ruqyah mandiri syariah. Kemudian apabila ternyata jelas bahwa si suami melakukan kezaliman itu secara sadar tanpa adanya pengaruh sihir, maka langkah kedua adalah panggil wakil dari keluarga besar suami dan panggil wakil dari keluarga besar istri untuk menasihati si suami. Kemudian dengan upaya nasihat itu, akan tetapi suami tidak mau berubah menjadi lebih baik, suami tetap melakukan perbuatan selingkuh dan lalai dengan nafkah lahir dan batinnya kepada istri dan anak, maka tidak ada halangan bagi istri untuk melakukan khuluk kepada suaminya atau istri melakukan gugatan cerai. Sehingga ketika terjadi perceraian lalu istri tetap tegar, inilah di antara iman jamaah. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa iman ini diantaranya yaitu yakin bahwa kekecewaan karena perbuatan pasangan ini adalah cara Allah untuk menghantarkan sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Bisa jadi setelah perceraian itu kemudian Allah hadirkan pada Anda perasaan lebih tenang dalam melakukan amal ibadah. Allah hadirkan pada Anda kesempatan lebih lapang untuk berbakti pada orang tua yang masih hidup. Atau bisa jadi Allah hadirkan pengganti yang lebih baik bagi Anda setelah perceraian dengan pasangan Anda yang zalim. Maka inilah orang yang memiliki iman. Keadaan bahagia atau keadaan kecewa, dia tetap bersyukur dan dia tetap sabar menjalani episode kehidupan di dunia ini yang sangat sementara jamaah sekalian.